Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mikael Gabriel Khan dengan NIM 4224201 dari kelas Fisika A semester 1. Saya akan menjelaskan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis. Yang pertama, pembelahan mitosis. Pembelahan mitosis adalah tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan. Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan atau 2N. Pembelahan mitosis adalah proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan, seperti pada gambar. Yang pertama profase, lalu metafase, lalu anafase, dan telofase. Profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan dua sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan. Di saat yang bersamaan, mikrotubulus mulai terlihat di antara dua sentrosom. Mikrotubulus ini merupakan serat protein panjang yang memanjang dari sentriol ke segala arah. Lama-kelamaan mikrotubulus akan membentuk seperti gulungan benang yang bisa kita sebut dengan benang-benang spindel. Di tahap ini juga, benang-benang kromatin mulai mengalami penebalan yang kemudian membentuk kromosom. Nah, kromosom ini terjadi dari dua kromatid identik yang terikat pada sentromer atau kepala kromosom. Setiap sentromer memiliki dua kinetokor yang merupakan formasi protein dan menjadi tempat melekatnya benang-benang spindel nantinya. Di akhir tahap profase, nukleus dan membran inti sel mulai menghilang. Selain itu, sentrosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel pun akan membentang dari kutub satu ke kutub yang lain. Benang spindel ini nantinya akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Yang kedua adalah metafase. Pada tahap ini, nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah inti sel bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Posisi kromosom yang terletak pada bagian tengah inti sel ini membuat jumlah kromosom dapat dihitung dengan tepat dan bentuk kromosom juga dapat diamati dengan jelas. Anafase. Tahap anafase ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang menuju ke kutub lainnya. Nah, pada tahap akhir anafase, kromosom hampir sampai ke kutubnya masing-masing. Selain itu, sitokinesis juga mulai terjadi. Apa itu sitokinesis? Sitokinesis merupakan fase pembelahan atau pemisahan sitoplasma, organel, dan membran selular. Pembelahan ini dimulai dari pinggir sel atau membran sel menuju ke bagian tengah sel sehingga akan menghasilkan dua sel yang disebut sel anak. Telofase. Pada tahap ini kromosom telah sampai di kutubnya masing-masing. Benang-benang spindel mulai menghilang dan membran inti sel juga mulai terbentuk di antara dua kelompok kromosom yang terpisah. Kromosom semakin lama akan menipis dan berubah menjadi benang-benang kromatin kembali. Selanjutnya, pembelahan meiosis. Meiosis disebut juga sebagai pembelahan reduksi karena menghasilkan keturunan dengan jumlah kromosom separuh dari kromosom induk. Proses pembelahan meiosisnya sendiri terdiri dari meiosis 1 dan meiosis 2 dengan hasil akhir 4 sel. Tahapan proses meiosis ini terdiri dari profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, lalu profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Seperti kita lihat pada gambar, perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis, yaitu pembelahan meiosis terjadi sebanyak 2 kali dengan tahap-tahap yang sama dan hasilnya pun pasti berbeda karena terjadi 2 kali. Oke, selanjutnya profase 1. Profase 1 ini terdiri dari 5 fase yang berbeda-beda. Fase yang pertama disebut dengan leptoten. Pada fase leptoten, kromatin berubah menjadi kromosom. Kromosom tersebut terdiri dari 2 kromatid. Setelah fase leptoten ini selesai, fase selanjutnya yaitu fase zigoten dimulai.
Pada fase zigoten, kromosom tersebut kemudian saling berpasangan dengan homolognya. Homolog tersebut disebut sinapsis. Pada fase selanjutnya disebut dengan fase pakiten. Di fase ini ada duplikasi kromosom. Fase ini juga membentuk kromosom tetrad. Setelah fase pakiten, ada yang namanya fase diploiden. Fase ini sendiri terjadi pindah silang pada kiasma. Setelah proses ini terjadi, fase selanjutnya itu fase diakinesis. Pada fase diakinesis ini, membran inti menghilang. Dengan berakhirnya fase diakinesis, maka profase 1 selesai. Proses selanjutnya itu metafase 1. Proses setelah profase 1 disebut dengan metafase 1. Pada saat ini, kromosom homolog mulai tersusun rapi di bagian ekuator. Di dalam metafase 1, kromosom tersusun di atas lempeng metafase. Selain itu, serat spindel menempel pada 2 sentrometer di masing-masing kromosom homolog. Anafase 1. Proses selanjutnya bernama anafase 1. Pada saat ini, kromosom homolog akan bergerak menuju kutub yang berlawanan akibat tarikan dari benang gelendong. Selain itu juga akan terjadi namanya reduksi kromosom. Telofase 1. Proses selanjutnya setelah anafase 1 adalah telofase 1. Pada telofase 1, membran inti mulai terbentuk kembali dan terjadi yang disebut dengan sitokinesis. Sitokinesis merupakan kondisi ketika sitoplasma dari satu eukariotik sel membelah menjadi 2 sel anak. Pada telofase 1, selnya membelah 2 dengan kromosom haploid. Profase 2. Pada tahap profase 2 ini, sentrosom membelah menjadi 2 sentriol yang akan bergerak ke kutub sel yang berlawanan. Kemudian kromosom akan mulai memendek dan menebal, serta membran inti sel juga menghilang. Akan tetapi, pada tahap ini pula mulai terbentuk benang-benang spindel. Benang-benang spindel ini adalah bagian kromosom yang berfungsi menggerakkan kromosom pada saat sel mulai membelah. Metafase 2. Di fase metafase 2 ini, kromosom mulai tersusun rapi pada bidang ekuator. Mulai tersusun benang-benang spindel yang salah satu ujungnya melekat pada sentrometer, sedangkan ujung lainnya melekat pada kutub pembelahan yang arahnya berlawanan. Selanjutnya anafase 2. Pada proses ini terjadi pemisahan kromatid dengan cara ditarik menuju kutub yang berlawanan. Kemudian kromatid yang sudah dipisah ini resmi disebut sebagai kromosom. Pada telofase 2, fase terakhir ini namanya telofase 2. Pada telofase 2, benang-benang spindel menghilang dan membran inti mulai terlihat. Pada fase ini terjadi proses yang namanya sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Fase ini menghasilkan 4 sel anak.